Ya, kita bertemu kembali. Ya, materi yang paling terakhir masih tentang penyajian data, bagian yang kedua tentang diagram lingkaran. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, kedua menafsirkan data pada diagram lingkaran. Ada dua. Ya, yang pertama kita akan menyajikan data atau menggambar diagram lingkaran berdasarkan data tabel. Kemudian menafsirkan data. Berarti kita akan membaca diagram. Seperti itu. Kita masuk pada bagian yang pertama tentang diagram lingkaran. Ya. Lalu tentang diagram batang garis sudah. Ya. Sekarang kita masuk di diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Nah, bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan lingkaran tersebut. Ya. Jadi bisa persen, bisa derajat. Karena lingkaran identik dengan satuan derajat. Derajat ya. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besar persentase, ya, berapa persen, ya, objek ya, terhadap keseluruhan data, dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Ya, berapa besar? Kasih 50 derajat, 100 derajat, seperti itu. Nah, penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring. Ya, beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen. Seperti itu. Atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut atau satuannya derajat. Ya, seperti itu. Lanjut. Besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Ya. Itu pasti jelas, ya, besarnya persen atau besarnya sudut yang menentukan besarnya nilai juga. Ya. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Jelas, ya, satuan persen berarti nilai tertingginya 100%. Jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, berarti besar sudut dalam satu lingkaran penuh 360 derajat. Ya, jumlah atau besar sudut pada satu lingkaran 360 derajat sama dengan segi 4 ya, seperti itu. Oke, kita langsung pada contoh saja. Diketahui data warna yang disukai 40 anak usia 12 sampai dengan 15 tahun sebagai berikut. Ya, warna putih ada 10 yang suka, merah muda ada 4 ya, warna yang disukai. Warna merah ada 8 ya, banyaknya 8, biru ada 8, kuning 5 dan hijau 5. Seperti itu. Jadi pasti totalnya ada 40. Ya. Jadi 10 anak suka putih, 4 anak suka merah muda, 5 anak suka hijau. Seperti itu. Jadi kita akan buat diagram lingkaran dari data tersebut. Oke, selesaikan. Ya, untuk menjadikan data tersebut menjadi diagram lingkaran, kalian bisa mengelompokkan warna yang disukai. Kemudian kita menghitung persentase setiap warna. Ya, kita mulai dari putih. Putih 10. Ya, 10. Nah, jumlah dari seluruh ya yang menyukai dari seluruh anak adalah 40. Berarti 10 per 40. Nah, total semua ada 40 ya. Berarti 10 per 40 kita kalikan 100%. Hasilnya 25%. Jadi 10 per 40 kita sederhanakan seperempat. Seperempat kali 100 atau 100 bagi 4, 25%. Jadi tidak perlu saya jelaskan dari mana 25% ya. Karena Anda sudah kelas 8, kelas 7 ya. Sudah belajar tentang bilangan, jadi sudah tahu cara seperti ini. 10 per 40 kali 100. Jadi 100 kali 10 boleh, baru dibagi 40. Atau kita sederhanakan 10 per 40 jadi seperempat. Kita kalikan 100, boleh seperti itu. Kemudian merah muda, berarti merah muda 4 per 40 ya, kali 100%, hasilnya 10%. Kemudian yang merah 8 per 40 ya, 8 per 40 kali 100%, hasilnya 20%. Kita lanjut. Warna biru 8 juga, berarti 8 per 40 kali 100%, 20%. Kemudian kuning 5 per 40 kali 100%, hasilnya 12,5%. Jadi 100 kali 5, 500. 500 bagi 40, 12,5. Kemudian terakhir hijau sama 5%, berarti
banyaknya 5 berarti 5 per 40 kali 100%. Dengan 12,5%. Nah, totalnya ada 40, maka total semua persen ini adalah 100%. Jadi 12,5 tambah 12,5 tambah 20, tambah 20 tambah 25, hasilnya 100%. Kemudian setelah itu kita buat kita menentukan besar sudut pusat. Ya, berarti kalau tadi persen kita kalikan 100, berarti ini kita kalikan 360 derajat. Nah, ini putih berarti 10 per 40 kita kali 360 derajat. Hasilnya 90 derajat. Jadi kita sederhanakan 1/4 kali 360, 90 derajat. Lanjut merah muda, 4 per 40 kali 360 derajat, hasilnya 36 derajat. Kemudian merah, 8 per 40 kali 360, hasilnya 72 derajat. Ya. Sederhanakan ini bisa, ini 10, ya. Ini dia jadi 1/5 kali 360. Sederhanakan pecahannya. 70 derajat, lanjut. Warna biru berarti sama 72 derajat. Kemudian warna kuning 5 per 40 kali 360 derajat sama 45 derajat. Dan hijau juga sama 45 derajat. Sehingga dijumlahkan 45 derajat tambah 45 derajat tambah 72 derajat tambah 72 derajat tambah 90 derajat tambah 36 derajat, hasilnya 360. Untuk lebih lengkapnya seperti ini. Totalnya ada 40 anak ya. Kita jumlahkan 25 tambah 10, 35. 35 tambah 20, 55. 55 tambah 20, 75. Ya. 75 tambah 12,5 tambah 12,5 pasti hasilnya 100. Kemudian ini 90 tambah 36 tambah 72 tambah 72 tambah 45 tambah 45 pasti hasil akhirnya 360 derajat. Kalau sudah tepat seperti ini baru kita gambar. Jadi kalau sudah pas 100%, pas 360 derajat kita gambar. Yang kita gambar seperti ini. Ya, sudut pusat curi. Nah, berarti perhatikan yang derajat 90 derajat, 36 derajat, 70 derajat, 72, 45, 45. Kita siapkan usur, cangkang, ya, garis misalnya. Pertama kita gambar dulu sebuah lingkaran seperti ini. Kemudian kita tentukan titik pusat lingkaran. Ya, kita akan usur, misalkan di sini titik pusatnya, ya. Titik pusat lingkaran. Kemudian kita tentukan yang pertama warna putih 90 derajat. Berarti lihat ini 90 derajat. Ini busur 90 derajat seperti ini. Tegak lurus untuk sudut siku-siku berarti 90 derajat. Berikan titik ya. Seperti ini, ya seperti ini. Ya. Jadi sudah pas 60 jadi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya, kita tarik garis ya seperti ini. Hubungkan ya. Warna yang sebelah juga kita bentuklah besar sudut 90 derajat. Itu warna putih. Lanjut, kemudian warna merah muda. Nah, merah muda 36 derajat. Itu 10, 20, 30, 35, 36. Ya, kira-kira di sini. Ya. Itu ya, 10, 20, 30, 36. Ya. Oke, kita garis. Ya, inilah besar sudut merah muda. Ya, kita singkat saja mm 36 derajat. Kemudian kita lanjut di sini ya, agak lebih mudah lihat di sini 45 derajat, 45 derajat. 45 tambah 45 sama dengan 9. Ya. Berarti kita gambarkan dulu 45 derajat. Ya. Caranya kita tentukan besar sudut 90 derajat terlebih dahulu seperti ini ya. 90 derajat ya. Jadi bawah sini 0, 10, 20, 30 sampai 90. Kemudian kita bagi 2. Berarti 90 bagi 2 45 dan 45. Kira-kira di sini 45 ya. Hitungnya 10, 20, 30, 45 ya. Kemudian kita tarik garis ke arah titik pusat lingkaran ya. Dia jadi kuning dan hijau sebesar 45 derajat. Kemudian yang sisa berarti merah dan biru. Masing-masing 72 derajat. Ya. Hitung
70 derajat, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 72 ya, kira-kira di sini ya. 70 derajat ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ya, 72 ya. Di sini kita hubungkan ini ya. 72 derajat. Sehingga di sini biru, di sini merah. Jadi selesai. Jadi inilah diagram lingkarannya ya. Ini untuk satuan derajat. Bagaimana dengan persen? Kita tinggal merubah. Kan ini artinya sama. 90 derajat itu sama saja dengan 25%. 36 derajat itu sama saja dengan 10%. 45 derajat sama saja dengan 12,5%. Jadi tinggal kita ganti. Putih kita ganti 25%, merah muda kita ganti 10%, biru kita ganti 20%, hijau kita ganti 12,5%. Jadi seperti ini. Iya. Jadi yang dalam bentuk persentase. Ya, di merah 20%. Ya. Oke, ya, kita lanjut contoh yang berikut. Masih contoh yang sama tentang membuat diagram lingkaran. Ya, diketahui data cara 100 siswa kelas 9 pergi ke sekolah. Buatlah diagram lingkaran dari data tersebut. Jadi jumlahnya 100, 20 tambah 15, 35, 35 tambah 25, 60 tambah 40, 100. Nah, 100. Jadi taksi 20 siswa, bis ada 15, motor 25, dan sepeda 40. Seperti itu. Oke, kita sajikan dulu dalam bentuk, tentukan dulu persentasenya. Ya, jadi kita kalikan 100%, totalnya 100, berarti taksi 20, berarti 20 per 100 kali 100 ya, karena jumlahnya 100, berarti 20 per 100 kali 100 hasilnya 20%. Kemudian bis 15 per 100 kali 100 15%, motor 25 per 100 kali 100% hasilnya 25%, sepeda 40 per 100 dengan 40%. Kita jumlahkan 20 tambah 15, 35 tambah 25, 60 tambah 40, 100%. Kemudian yang berikut sudut pusat ya, jolik berapa derajat ya. Berarti kita kalikan 36, taksi 20 per 100 nah, kali 360, 70 derajat ya. Sederhanakan ini 2 per 10, 2 per 10 kita sederhanakan 1 per 5 dikali 360 ya. Kemudian bis sama 50 per derajat, motor 25 derajat, berarti 25 per 100 kali 360, 90 derajat. Kemudian sepeda 40 per 100 kali 360 derajat, 144 derajat. Kita jumlahkan 72 tambah 54 sama dengan 126 tambah 90 sama dengan 216 ya, itu tambah 144 ya 360. Jadi kalau sudah sama ya, tinggal kita menggambar ya. Jadi secara keseluruhan seperti ini ya, jumlahnya 100, persentasenya kita jumlahkan 100, sudut pusat joring kita jumlahkan 360 derajat ya. Kalau sudah sama seperti ini ya, kita gambarkan ya. Buat gambar lingkaran, bukan sudut pusat ini ya. Kemudian kita tentukan salah satu di sini. Kita ambil misalkan motor 90 derajat, oke ya. Motor 90 derajat kita cari, gabungkan ya. Di motor itu 90 derajat. Ya, kita tinggal taksi, bis, dan sepeda. Dan lanjut kita tentukan taksi. Kita hitung 72, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 72 ya, itu 72. Kita tentukan situ, tarik garis, buat inilah taksi ya, taksi 72 derajat. Lanjut, yang kita tentukan berikut adalah sepeda 144, 10, 20, ini 90, 100, 110, 120, 130, 140, 4 ya, kira-kira di situ titik kita hubungkan ya. Inilah sepeda 144 derajat, berarti sisanya adalah bis 54 derajat ya.
Jadi seperti inilah hasil akhir diagram lingkaran dengan satuan derajat. Nah, kita gambar dalam satuan persen bisa, kita tinggal ganti ya. Di seperti ini. Ya. Taksi 20%, motor 25%, sepeda 40%, bus bis 15%. Jadi seperti itu. Jadi sangat mudah menggambar ya. Dan ini setara ya, 20% setara dengan 72 derajat seperti itu. Oke, jadi demikian cara menggambar diagram lingkaran, dan selanjutnya kita akan membaca diagram lingkaran atau menafsirkan diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Nah, oke, perhatikan diagram lingkaran berikut. Ya. Diagram lingkaran tersebut menunjukkan banyaknya hasil pertanian dalam ton. Ya, suatu daerah. Jadi ada padi, jagung, ketela, gandum. Jika hasil pertanian tersebut 40 ton, berarti gandum tambah ketela tambah jagung tambah padi itu 40 ton. Ya, karena diketahui di soal hasil pertanian semua 40 ton. Tentukan jumlah hasil panen padi berapa, jagung berapa, gandum berapa, ketela berapa. Ya, seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, selesaikan sebagai berikut. Ya. Yang pertama, hasil pertanian seluruh diketahui 40 ton. Kita mulai dari padi. Padi berapa? 180 derajat. Berarti ini satuan derajat. Berarti per 360. Jadi 180 derajat per 360 derajat. Ya. Karena besar sudut lingkaran utuh ada 360 derajat, kita kalikan dengan hasil pertanian seluruhnya. 40 ton. Oke, kita sederhanakan. 180 derajat per 360, kita sederhanakan jadi 1/2. Setengah kali 40, 20 ton. Itulah padi. Lanjut, jagung 72 derajat berarti 72 per 360 kali 40 ton. Sederhanakan 72 per 360 yang menjadi 1/5 ya. 72 bagi 72 1, 360 bagi 72 5. 1/5 kali 40 sama dengan 8 ton. Lanjut ketela. Ya. Ketela 90 berarti 90 per 360 kali 40. Nah, 90 derajat per 360 kita sederhanakan jadi 1/4. 1/4 kali 40 ton hasilnya 10 ton. Nah, berapa hasil panen gandum? Ya, kita tahu berapa derajat ini. Ya, jadi berapa derajat belum diketahui. Nah, berapa derajat ini berarti total semua 360. Berarti 360 dikurangi 180 tambah 72 tambah 9. Jadi 360 dikurangi 90 tambah 70 tambah 190 sama dengan 340 derajat, berarti gandum itu 18%. Seperti itu. Jadi gandum 18%, berarti banyak hasil panen gandum adalah 18 per 360 kali 40 ton. Ya, 18 per 360 kita sederhanakan menjadi 1/20 dikali 40 hasilnya 2 ton. Atau cara lain bisa juga ya, 40 ton kita kurangi ketela jagung padi kita dapatkan 2 ton seperti itu. Jadi demikian untuk contoh pertama. Contoh kedua, ya, perhatikan diagram lingkaran di samping. A 50 derajat, B 70 derajat, C 60 derajat. Jika daerah D terdapat 2.880 pelajar, maka di daerah A terdapat berapa pelajar? Ya. Di sini belum diketahui jumlah pelajar seluruh. Yang hanya diketahui jumlah pelajar di daerah D. Sedangkan yang ditanya jumlah pelajar di daerah A. Nah, bagaimana caranya? Kita cari dulu D berapa derajat. Nah, kalau A sudah diketahui 50, B 70 derajat, C 60 derajat. Berarti kita cari dulu berapa besar sudut pada D, daerah D. Nah, berarti 360 dikurangi 50 tambah 70 tambah 60. Berarti hasilnya 180 derajat. Berarti di D ini 180 derajat. Di mana 180 derajat ini jumlahnya 2.880 pelajar. Berarti kita cari dulu total seluruh. Total pelajar seluruh. Bagaimana caranya? Karena sudah diketahui D ini 2.880 pelajar, nah, maka rumus yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Jadi 180 per 360, karena ini busur derajat, dikali jumlah seluruh pelajar, hasilnya 2.880. Ya, seperti itu. Jadi 180
per 360 seluruh kali jumlah seluruh pelajar, hasilnya 2880. Karena yang kita akan cari ini jumlah seluruh pelajar. Karena yang diketahui daerah D 2880 pelajar. Jadi kita cari, kita sederhanakan 180 per 360 1/2. Di setengah kali jumlah seluruh pelajar, hasilnya 2880. Berapakah jumlah seluruh pelajar? Berarti kita selesaikan 2880 kali 2/1. Hasilnya 5760 pelajar. Berarti jumlah pelajar seluruhnya adalah 5760. Gitu. Berarti kita bisa tentukan berapa banyak pelajar di daerah A. 50 derajat. Ya, berarti 50 per 360 kali jumlah seluruh pelajar. Jumlah seluruh pelajar 5760. Sedangkan 5 per 36 kali 5760 hasilnya 28.800 per 36. Jadi 5760 kali 5 hasilnya 28.800. Kita bagi 36 hasilnya 800 pelajar. Jadi banyaknya pelajar di daerah A adalah 800 pelajar. Jadi seperti itu. Lanjut contoh berikut 3. Ya, perhatikan ini diagram lingkaran tapi dalam bentuk persen. Diketahui yang suka menonton sinetron 40 orang. Jadi banyaknya sudah diketahui 40 orang, persennya 25. Yang ditanya banyak pemirsa yang suka menonton olahraga berapa orang? Ya, langkah pertama itu kita harus cek dulu berapa persen olahraga. Ya. Pemirsa ada 40 orang seluruh. Ya. Ada 40 orang. Ya. Di sini jumlah pemirsa yang suka menonton sinetron. Jadi yang suka sinetron ada 40 orang. Seluruhnya kita tidak tahu berapa pemirsa ya. Yang diketahui hanya yang suka sinetron 40 orang. Oke. Berarti 40 sama dengan 25% per 100. Jadi tidak lagi 360 karena ini satuannya persen. 25% per 100% kali jumlah seluruh pemirsa. Ini yang kita akan cari. Ya. Karena 40 orang ini ada pada sinetron. 25 per 100 kita sederhanakan. Ya. 25 per 1 adalah 1 per 4. 1/4 kali jumlah seluruh pemirsa. Berarti jumlah seluruh pemirsa itu sama dengan 40 dikali 4 per 1. Dengan 160 orang. Berarti jumlah seluruh pemirsa 160 orang. Berapakah yang pemirsa pada olahraga? Kita tentukan dulu berapa persen. Ya, caranya yaitu 100% dikurangi 20 tambah 15 tambah 25 tambah 10 tambah 10. Hasilnya 100 kurang 80%. Berarti ya pemirsa olahraga ada 20%. Jadi selanjutnya yaitu 20%, berarti 20% per 100% kita kali jumlah seluruh pemirsa. Nah, jumlah seluruh pemirsa sudah dapat tadi, yaitu 160. 20 per 100 sederhananya 2, 1 per 5, sedangkan 1 per 5, kali 160. Pemirsa itulah yang gemar menonton acara olahraga. Nah, tugas untuk Anda, ini tugas paling akhir. Ya, Anda buat, Anda kerjakan sebagai berikut. Ya. Kita buat diagram lingkarannya. Ya. Jadi jangan lupa gunakan busur, jangka ya, untuk membuat lingkaran, busur untuk mengukur sudut, dan menggambar menggunakan penggaris. Kemudian nomor 2, ya, menafsirkan atau membaca diagram. 3 juga sama, menafsirkan data pada diagram lingkaran. Ditanya berapa yang gemar basket. 4, ya, sama. Jika jumlah pengendara mobil yang mengalami kecelakaan 60 jiwa, banyak penyeberang jalan yang mengalami kecelakaan. Nah, jadi yang diketahui di sini ya, pengendara mobil 60
berapa yang penyeberang jalan. Seperti itu. Jadi demikian untuk materi bagian yang terakhir. Jadi sekali lagi jangan lupa ya kerjakan tugas karena akan mempengaruhi nilai raport. Ya. Tetap semangat, jaga kesehatan karena ulangan semester tinggal 1 minggu lagi. Sekian dan sampai bertemu.